Di dalam ilmu biogeografi, hewan di dunia dibagi menjadi beberapa zonasi. Yang pertama, zonasi dari fauna nearktik, yang persebarannya ada di Kanada, United States, Greenland, dan Alaska. Hewan yang pertama adalah bison. Bison adalah kelompok mamalia berkuku genap. Bison tinggal di bagian utara bumi. Bison Amerika tinggal di Amerika Utara. Mereka hidup hingga berusia 20 tahun dan lahir tanpa tanduk. Di Amerika, bison biasanya tinggal di lembah sungai dan juga dataran padang rumput, serta daerah yang dipenuhi semak lebat karena mereka adalah binatang yang makanan utamanya adalah rumput dan tanaman semak. Kemudian hewan kedua adalah karibu, di mana karakteristiknya adalah salah satu binatang yang berasal dari Amerika Utara. Karibu mempunyai berbagai jenis ukuran dari yang terkecil hingga sampai yang terbesar. Karibu biasanya tinggal di tundra. Untuk musim panas dan musim dingin, karibu bertempat makan di tundra dan taiga. Binatang yang ketiga adalah kalkun, di mana cirinya adalah burung yang berukuran besar yang berada di daerah Amerika Utara disebut M. galopavu, mempunyai ciri adanya pial atau bagian bergelambir di bawah paruh. Kalkun ini merupakan kalkun liar. Biasanya manusia menternakan jenis kalkun ini untuk dijadikan santapan. Hewan yang keempat adalah muskok. Muskok merupakan mamalia arktik dari keluarga Bovidae. Terkenal karena mantel yang tebal dan bau yang kuat yang dipancarkan selama kebiasaan musiman mereka oleh muskok jantan. Bau muski ini digunakan untuk menarik betina selama musim kawin. Muskok terutama hidup di Arktik, Kanada, dan Greenland. Hewan yang kelima adalah bajing, di mana nama umum bagi sekelompok mamalia pengerat dari suku-suku Sciuridae. Bajing dikenal sebagai salah satu hama buah-buahan. Bajing merupakan mamalia kecil yang bertempat tinggal di atas pohon. Kemudian hewan keenam adalah ular derik. Ular derik merupakan hewan berbisa yang tinggal di gurun Amerika Serikat. Ular derik hidup di padang rumput kering. Terlihat dari kepalanya yang berbentuk segitiga, mempunyai gigi yang kuat di setiap rahang, dan merupakan spesies yang besar panjangnya lebih dari 2,5 meter. Ciri umum ular derik adalah ia mempunyai gemericik di ujung ekornya. Gunanya ialah untuk menakut-nakuti musuhnya. Hewan yang kedua adalah zona neotropik, di mana zona neotropik atau disebut juga zona neotropikal merupakan salah satu dari 8 ekozon terestrial di dunia. Ekozon ini terdiri atas Amerika Selatan dan Amerika Tengah, dataran rendah Meksiko, Kepulauan Karibia, dan Florida Selatan. Hewan yang pertama adalah alpaka. Alpaka ialah seekor binatang menyusui dari Amerika Selatan yang menyerupai ilama. Jenis hewan ini banyak tersebar di wilayah Chili, Peru, dan Bolivia. Alpaka juga banyak dikembangkan di wilayah Eropa, Australia, dan New Zealand. Biasanya digunakan sebagai hewan pengangkut atau penjaga ternak. Hewan yang kedua adalah belut listrik, di mana ciri-cirinya adalah sejenis ikan yang dapat menghasilkan aliran listrik kuat sampai 650 volt. Hewan yang ketiga adalah ikan piranha, di mana piranha ini merupakan ikan bergigi tajam yang memiliki panjang tubuh dari beberapa sentimeter hingga 40 cm. Zonasi fauna yang ketiga adalah zonasi Ethiopian. Wilayah ini meliputi wilayah benua Afrika bagian selatan, pegunungan Atlas, Gurun Sahara, dan Semenanjung Arab bagian selatan. Gurun Sahara yang terletak di benua Afrika bagian utara menjadi pembatas atau zona peralihan antara wilayah Ethiopia dengan Palearktik. Hewan yang pertama adalah gajah Afrika.
di mana jenis binatang ini menyusui atau melahirkan. Berdasarkan makanannya, mereka masuk dalam jenis binatang omnivora. Berat tubuhnya kisaran 6.000 hingga 8.000 kg. Hewan yang kedua adalah badak Afrika, di mana hewan tersebut merupakan hewan asli Afrika Timur Tengah. Badak ini biasanya dikenal dengan badak hitam. Hewan yang ketiga adalah gorila. 97 hingga 98% DNA gorila identik dengan DNA manusia. Gorila ini mempunyai tangan dan kaki yang panjang. Dada gorila besar dan sebagian besar tubuhnya berbulu. Hewan yang keempat adalah babon. Babon ini adalah hewan terestrial dan dapat ditemukan di padang rumput terbuka, hutan terbuka, dan bukit-bukit di seluruh Afrika. Mereka adalah omnivora, tetapi sebagian besar juga herbivora. Hewan yang kelima adalah simpanse. Tempat tinggal simpanse ini adalah di hutan hujan basah. Hewan yang keenam adalah jerapah. Tempat tinggal jerapah tersebut adalah di stepa atau sabana. Hewan yang ketujuh adalah zebra, di mana zebra ini merupakan jenis hewan kuda yang memiliki corak belang hitam putih. Tempat tinggal zebra ini sama seperti yang sebelumnya di stepa atau sabana. Hewan yang kedelapan adalah singa. Singa ini merupakan spesies hewan dari keluarga Felidae atau jenis kucing. Tempat tinggal singa ini adalah stepa atau sabana, sama seperti jerapah. Hewan yang kesembilan adalah cheetah. Cheetah ini merupakan hewan tercepat di daratan. Tempat tinggal cheetah dominan ke stepa dan sabana, sama seperti singa. Hewan yang ke-10 adalah kuda Nil. Kuda Nil ini merupakan hewan terbesar ketiga setelah gajah dan badak putih. Tempat tinggal kuda Nil ini stepa, sabana. Zonasi fauna yang keempat adalah fauna Paleartik, di mana wilayah Paleartik ini meliputi hampir seluruh benua Eropa, Uni Soviet, daerah-daerah Kutub Utara sampai pegunungan Himalaya, Kepulauan Inggris, di Eropa Barat sampai Jepang, Selat Bering di pantai Pasifik dan benua Afrika paling utara. Hewan yang pertama adalah panda. Panda biasanya tinggal di wilayah pegunungan seperti Sichuan dan Tibet. Hewan yang kedua adalah rusa kutub. Salah satu ciri khas rusa adalah adanya antler atau tanduk rusa. Hewan yang ketiga adalah beruang kutub. Beruang kutub adalah mamalia besar. Hewan ini termasuk spesies circumpolar dan biasanya terdapat di sekitar benua paling utara bumi. Kelinci merupakan mamalia kecil yang berada di fauna Paleartik, di mana kelinci ini sering didambakan oleh manusia-manusia karena kelucuan dan kegembulannya. Hewan yang kelima adalah kijang. Kijang ini adalah kerabat rusa yang tergabung dalam genus Muntiacus. Hewan yang keenam adalah lynx, di mana lynx ini adalah kucing asli ukuran sedang yang habitatnya di hutan Siberia, Asia Selatan, dan Asia Timur. Hewan yang keenam adalah unta.
Unta adalah mamalia yang hidup di darat. Hewan ini termasuk hewan pemakan tanaman. Unta dibagi menjadi dua jenis, yaitu unta berpunuk tunggal dan unta berpunuk ganda. Unta biasanya terdapat di daerah yang kering dan gersang. Hewan yang ketujuh adalah tupai. Tupai merupakan hewan dari Asia dan Eropa. Hewan yang kedelapan adalah bison. Bison adalah hewan darat terbesar yang hanya terdapat di Amerika dan Eropa. Kebanyakan tinggal di hutan yang tidak terlalu lebat serta di dataran yang banyak ditumbuhi semak belukarnya. Hewan yang kesembilan adalah serigala. Serigala adalah binatang mamalia karnivora. Serigala mempunyai asal-usul yang sama dengan anjing luar negeri dari Zonasi fauna yang kelima adalah fauna oriental, di mana wilayahnya meliputi benua Asia beserta pulau-pulau di sekitarnya, Sri Lanka, Filipina, dan wilayah fauna Indonesia bagian barat, tengah yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Hewan yang pertama adalah babi rusa. Babi rusa adalah marga hewan dari beberapa jenis babi liar yang hanya terdapat di sekitar Sulawesi, Pulau Togian, Malenge, Sulaburu, dan pulau-pulau Maluku lainnya. Hewan yang kedua adalah gajah. Gajah merupakan hewan herbivora yang dapat ditemui di berbagai habitat. Hewan yang ketiga adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae adalah salah satu jenis harimau yang masih bertahan hidup di dunia. Hewan yang keempat adalah badak bercula satu. Binatang badak bercula satu sering dikenal dengan sebutan badak Jawa. Hewan yang kelima adalah merak. Habitat merak sendiri dimulai dari dataran rendah sampai tempat-tempat yang tinggi. Hewan yang keenam adalah pesut mahakam. Pesut mahakam adalah sejenis hewan mamalia yang sering disebut lumba-lumba air tawar yang hampir punah. Pesut ini ditemukan di banyak muara-muara sungai di Kalimantan. Hewan yang ketujuh adalah komodo, di mana hewan ini terdapat di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Komodo merupakan kadal terbesar yang ada di dunia, dengan rata-rata memiliki panjang 2-3 meter. Habitat komodo di alam bebas telah menyusut akibat aktivitas manusia dan karena IUCN memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Hewan yang kedelapan adalah bekantan. Hewan bekantan adalah salah satu hewan endemik di Kalimantan. Dan zonasi yang terakhir yaitu fauna australis. Wilayah persebaran fauna australis sebagian besar memiliki kondisi lingkungan tropis dan sebagian beriklim sedang. Hewan yang pertama adalah koala. Habitat koala tersebut adalah di wilayah beriklim sedang. Dan cara adaptasinya adalah dengan memakan daun eukaliptus yang di dalamnya adalah protein dalam jumlah rendah, zat-zat tak tercerna kadar tinggi, dan mengandung senyawa fenol. Koala ini memiliki waktu istirahat yang sangat panjang, tanpa bergerak sekitar 20 jam sehari. Hewan yang kedua adalah burung cendrawasih. Habitat burung cendrawasih ini adalah hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di dataran rendah. Hewan yang ketiga adalah kanguru. Kanguru memiliki khas yaitu kantung pada perutnya, yang biasanya digunakan untuk menyimpan anaknya. Habitatnya yaitu padang rumput, semak-semak, dan dataran rendah. Hewan yang keempat adalah burung emung, di mana habitatnya adalah hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di dataran rendah, padang rumput, hutan sklerofil, dan hutan sabana. Hewan yang kelima adalah Tasmanian Devil. Habitat Tasmanian Devil ini adalah kawasan yang terdapat banyak pohonnya.
Yang keenam adalah hewan kasuari. Kasuari ini diperlengkapi tanduk di atas kepalanya yang membantu burung ini sewaktu berjalan di habitatnya di hutan yang lebat. Selain tanduk di kepalanya, kasuari mempunyai kaki yang sangat kuat dan berkuku tajam. Burung kasuari betina biasanya berukuran lebih besar dan berwarna lebih terang daripada jantan.